Lututnya terasa lemas tak bertulang. Dengan hati yang diselimuti kegelisahan. Hingga pintu rumah Suwarni yang sudah lapuk dimakan usia kini sudah berada di hadapannya. Asih, percayalah semuanya akan baik-baik saja. Jangan takut, ucap Herman. Iya Mas, Asih memberikan senyum sendunya. Masuklah, tidak apa-apa, ucap Yudarmi. Iya Bu. Asih mulai mendorong pintu rumah Suwarni dengan tangan yang sudah sedingin es. Seutas tali tambang yang menjadi saksi kematian Suwarni menjadi pemandangan pertama yang Asih lihat. Dingin dan pengap, itulah yang Asih rasakan saat masuk ke dalam rumah. Ruangan yang temaram dan hampa membuat siapa yang menyaksikan akan bergidik ngeri dan memilih untuk lari terbirit-birit keluar. Benar-benar sama persis seperti dalam mimpi kala itu. Hanya saja saat ini sangat kotor dan gelap. Gumam Asih. Cahaya matahari yang merangsek masuk melalui celah-celah bilik bambu menjadi satu-satunya sumber penerangan di rumah ini. Barang-barang kuno milik Suwarni masih terpajang untuk di tempatnya masing-masing dengan sarang laba-laba yang membatu menghiasinya agar lebih estetik. Kursi kayu masih tertata rapi dengan debu yang memenuhi setiap inci pertanda tak ada yang pernah berkunjung ke rumah ini sejak puluhan tahun lalu. Lemari kayu jati yang masih berdiri kokoh di pojok ruangan tanpa sentuhan rayap, menyimpan beberapa kenangan milik Suwarni, seperti baju dan barang berharga seperti uang yang sudah pasti sudah tidak berlaku di masa ini. Brak! Pintu tertutup oleh sendirinya, membuat Asih terlonjak kaget. Hatinya yang sejak tadi berusaha tenang, kini berubah menjadi cemas seketika. Herman dan Yudarmi hanya terlihat beberapa detik sebelum pintu tertutup. Asih meneguk salivanya dengan susah payah, memeluk dirinya sendiri dalam ketakutan dan kesendirian. Masuklah. Tidak ada suara yang bisa Asih dengar. Tapi perintah itu seakan masuk ke dalam otak dan hanya terdengar oleh hatinya sendiri. Krit. Pintu kamar yang sudah lapuk dengan engsel berkarat itu terbuka dengan sendirinya. Asih tahu jika itu adalah kamar Suwarni. Kamar di mana dia melahirkan seorang bayi laki-laki dengan bantuan mertuanya. Dengan berat hati Asih melangkahkan kakinya yang terasa berat itu ke dalam kamar. Aura hitam seperti kesedihan begitu terasa di rumah tua ini. Sepertinya banyak air mata dan sakit hati yang ditinggalkan Suwarni di atas peraduan ini. Duduklah di tempat yang sudah kusediakan. Lagi-lagi suruhan itu berasal dari bisikan hatinya. Terlihat sebuah tikar kuno digelar di atas ranjang besi zaman dahulu. Terdapat kelambu putih yang sudah lapuk yang mengitari ranjang. Asih naik ke atas ranjang lalu duduk di atas tikar dengan jantung yang berdetak tidak karuan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan? Asih mulai memejamkan matanya dan sembari membaca ajian yang mertuanya ajari.